Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para peserta, terima kasih atas kehadirannya. Ini ada kegiatan ini di sesi kedua akan diisi oleh Bu Vera Kurnia Dewi dengan judul sosialisasi penggunaan obat verbal yang tepat untuk meningkatkan daya tahan tubuh menghadapi COVID-19. Bu Vera ini adalah dosen kimia dari Prodi Kimia UNJ. Mungkin bisa di CV-nya Bu Vera. Nah, Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi MS ini adalah dosen dari Kimia UNJ dengan pendidikan S1, S2, S3-nya di ITB. Ya, di ITB, tetapi alhamdulillah dengan pendidikan di ITB dari S1 sampai S3 kita bisa belajar banyak ya dari Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi dalam bidang kimia organik. Nah, topik penelitian beliau adalah kimia organik dan kimia bahan alam. Mata kuliahnya banyak sekali yang diampu oleh Bu Vera, ya Ibu Dr. Vera. Mungkin dengan pengalaman mengajar dan sebagainya bisa mengaplikasikan dalam penggunaan obat verbal. Ya. Oleh karena itu, silakan saya persilahkan Ibu Dr. Vera Kurnia Dewi untuk memberikan pelatihannya. Silakan Ibu Dr. Vera. Suaranya Ibu Vera, suaranya. Ya. Terima kasih kepada Ibu Yusmania. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, rekan-rekan semuanya, pagi hari ini kami melakukan pengabdian kepada masyarakat dari Rumpun Kimia UNJ. Di masa pandemi COVID-19 ini yang hampir terjadi di seluruh dunia, bahkan di Indonesia, itu mengakibatkan maraknya beragam informasi yang beredar di masyarakat, terutama dalam penggunaan obat herbal. Gitu. Jadi salah satu kegiatan P2M kali ini merupakan bentuk tanggung jawab dan peran aktif dari kami dari perguruan tinggi untuk ikut serta memberikan informasi yang mungkin bisa memberikan informasi yang benar ya kepada masyarakat bagaimana penggunaan obat herbal untuk meningkatkan daya tahan tubuh terutama dalam menghadapi pandemi COVID-19. Beberapa bulan ini mungkin banyak sekali beredar di masyarakat informasi yang ternyata hoax gitu ya, terutama dalam penggunaan obat sebagai penangkal COVID-19. Ada sekitar 4 informasi yang waktu itu sempat muncul dan ternyata hoax, yaitu pertama disebutkan bahwa bawang putih itu dapat digunakan untuk mencegah virus COVID-19 gitu ya. Tapi hal ini masih belum bisa dibuktikan secara ilmiah gitu ya, penggunaan obat ini sebagai penangkal virus tadi. Kemudian yang kedua itu yang sempat heboh di Amerika, pernyataan dari Presiden Amerika Donald Trump dengan cara meminum cairan disinfektan itu ternyata bisa membunuh virus corona. Nah ini kan sangat sekali berbahaya ya karena penggunaan cairan disinfektan itu kan sangat beracun gitu, bahkan bisa mengakibatkan kematian bagi manusia kalau misalnya dikonsumsi secara berlebihan. Kemudian ada lagi informasi dengan minum alkohol gitu kan, maka dapat melindungi diri dari virus corona gitu ya. Jadi kalau minum alkohol itu diartikan dapat membunuh corona, tapi ya itu tadi penggunaannya bisa berbahaya bagi manusia. Dan yang terakhir dan sempat heboh itu di media sosial itu adalah obat milik Pak Hadi Pranoto yang sempat muncul di salah satu YouTuber ternama di Indonesia gitu ya.
Nah, dalam video itu beliau menyebutkan obat yang bisa menyembuhkan pasien corona. Tapi kemudian Balai POM sudah menegaskan bahwa pada saat ini belum ada obat COVID-19. Jadi Balai POM sendiri gitu ya sudah menyebutkan bahwa beberapa klaim obat tradisional yang dapat digunakan di masa pandemi COVID-19 ini itu hanya ke arah fungsi memelihara atau meningkatkan daya tahan tubuh. Jadi belum ada sama sekali pernyataan dari Balai POM ada obat yang bisa digunakan sebagai penangkal penyakit COVID-19 ini, gitu ya. Nah, beberapa klaim khasiat obat tradisional itu memang bisa diujikan ke Balai POM gitu ya. Jadi kalau misalnya kita memiliki produk berupa obat tradisional itu bisa kita uji ke Balai POM. Nah, kemudian produk obat tradisional itu bisa diklaim atas 3 kategori ya. Jadi obat itu bisa beredar, bisa dikategorikan itu ada 3. Yang pertama klaim bahwa obat tersebut digunakan untuk memelihara kesehatan secara tradisional. Jadi digunakan secara tradisional. Dan yang kedua, klaim tradisional untuk pengobatan. Ya, jadi traditional treatment. Nah, yang ketiga itu adalah klaim pengobatan yang sudah dibuktikan secara ilmiah. Jadi semua obat tradisional itu digodok dulu gitu di Balai POM. Jadi ditegaskan lagi, jadi sampai saat ini Balai POM menyatakan belum ada produk herbal apapun yang digunakan sebagai penangkal penyakit COVID-19. Nah, penggunaan obat tradisional itu biasanya digunakan oleh masyarakat itu sebagai pencegahan gitu kan, kemudian promotif, kuratif, dan rehabilitatif terhadap suatu penyakit. Nah, produk obat tradisional yang sudah beredar di masyarakat berdasarkan tingkat pembuktiannya secara ilmiah itu dikategorikan menjadi 3. Yang pertama itu adalah jamu, yang kita kenal dengan istilahnya jamu. Yang kedua obat herbal terstandar atau OHT, atau biasa orang itu menyebutnya obat herbal, gitu ya. Nah, yang ketiga adalah produk obat tradisional yang disebut dengan fitofarmaka. Untuk masing-masing obat tradisional itu di sini sudah ada logo yang resmi digunakan untuk dicantumkan di masing-masing obat tradisional. Nah, untuk fitofarmaka logo yang sebelah kiri gitu kan, yang jamu di tengah, dan yang obat herbal terstandar itu yang di sebelah kanan. Jadi rekan-rekan itu kalau misalnya membeli obat tradisional, lihat dulu kemasannya, dilihat dari 3 logo ini gitu kan. Apakah dikategorikan fitofarmaka, jamu, atau obat herbal terstandar. Nah, kita lihat masing-masing apa sih yang dimaksud dengan jamu gitu ya. Jamu itu adalah bahan obat alami yang sediaannya itu masih berupa simplisia sederhana. Jadi kalau simplisia sederhana itu misalnya dari bahan tumbuhan atau dari rimpang ya seperti jamu, jahe, kunyit atau temulawak itu kita iris-iris saja gitu kan. Jadi langsung menggunakan irisan dari rimpangnya atau misalnya kita menggunakan daun sirih, nah itu langsung daun sirih yang segar yang digunakan. Nah, itu adalah dikategorikan dengan jamu gitu ya. Nah, jamu ini itu diklasifikasikan kalau misalnya bahan obatnya tadi itu sudah digunakan secara empiris atau secara tradisional, secara turun-temurun itu digunakan secara tradisional di masyarakat, ya. Nah, di pasaran itu ada beberapa produk yang dikategorikan jamu, itu ya. Itu ada Buyung Upik. Nah, waktu saya kecil ini dulu orang tua saya sering ngasih jamu Buyung Upik ini gitu ya. Biasanya dicampur dengan air jahe gitu ya. Nah, kemudian ada juga di sini
keluaran dari bintang 7 yaitu masuk angin. Kemudian di sini ada herbal drink kunyit asam sirih, dan juga mulai beredar ini ada herbal untuk mengobati penyakit batuk yang dikeluarkan oleh produsen Bodrex gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya dilihat itu di kemasannya itu ada tanda seperti tumbuhan seperti ini ya, daun dan batangnya. Jadi di kemasannya itu ada gambar dengan tulisan jamu seperti ini. Nah, yang kedua, obat tradisional yang kedua itu dikategorikan dengan herbal atau sekarang sih istilahnya dikenal dengan obat herbal terstandar atau OHT ya. Nah, untuk OHT ini sudah naik kelas dibanding dengan jamu. Mengapa? Karena untuk memproduksi obat herbal ini itu sudah melalui riset gitu ya. Jadi produsennya itu atau pabriknya itu sudah melalui riset yang dilakukan secara in vivo. Jadi kalau secara in vivo itu biasanya ekstrak dari jamunya dari rimpangnya tadi gitu kan diujikan ke hewan uji seperti mencit atau tikus gitu kan atau juga kelinci. Jadi biasanya baru diuji cobakan ke hewan ya. Atau sudah juga melalui proses uji riset in vitro ya, itu digunakan menggunakan sel-sel yang berasal dari organ gitu ya. Nah, hasil uji secara in vivo tadi ya ke hewan percobaan atau in vitro ke sel organ tadi gitu ya, itu memperlihatkan bahwa obat tradisional tadi itu berkhasiat gitu ya. Nah, beberapa herbal atau obat herbal terstandar yang sudah beredar di pasaran yang mungkin sudah dikonsumsi oleh kita gitu ya, itu ada Kiranti gitu kan, tolak angin, ada diapet, di sini juga ada obat batuk herbal ya. Nah, kalau kita perhatikan di sini ya, rekan-rekan semuanya gitu ya, untuk sama-sama kategori antangin atau tolak angin, di sini kita sudah bisa memilih gitu ya, mana produk yang lebih baik. Tentunya yang di sini kan tolak angin sudah dikategorikan obat herbal terstandar. Ya, jadi sudah melalui proses pengujian di laboratorium. Sementara untuk yang merek yang masuk angin ini gitu kan, itu masih dikategorikan sebagai jamu karena hanya berdasarkan dari hasil empiris ya, penggunaan secara tradisional di masyarakat. Nah, dari sini kita sudah bisa memilih-milih gitu ya produk-produk obat tradisional yang berada di pasaran. Nah, produk obat herbal, obat tradisional yang ketiga itu yang kategori tertinggi adalah fitofarmaka. Biasanya itu di labelnya itu ada gambar seperti ini, ya ada fitofarmaka. Nah, ini sudah kelasnya lebih tinggi untuk obat tradisional, ya. Jadi dari obat herbal terstandar, kemudian setelah melalui berbagai rangkaian uji klinis, nah yang menarik ini adalah tingkatan ujinya gitu ya di laboratorium. Itu setelah melalui uji klinis. Jadi kalau uji klinis itu sudah dicobakan secara bertahap ke manusia dan sudah juga lolos uji gitu kan, secara uji klinik dan kemudian sudah di scale up atau diproduksi secara massal di pabrik yang sudah tersertifikasi. Jadi kategori obat tradisional ini sudah lebih tinggi. Dan yang beredar di pasaran itu biasanya diproduksi oleh perusahaan obat yang besar gitu ya. Mungkin ini ada contohnya 3 produk yang dikategorikan sebagai fitofarmaka. Itu ada Stimuno, kemudian Inlasin ini digunakan sebagai obat anti diabetes. Ya, jadi obat tradisional ini sudah melalui tahapan uji klinik, jadi relatif sudah lebih aman jika dikonsumsi manusia. Nah, di Balai POM sendiri sudah ada syarat pengujian gitu ya. Jadi Balai POM tadi sudah bisa mengkategorikan obat tradisional itu ke jamu, kemudian ke obat herbal dan fitofarmaka karena setelah
melalui rangkaian sertifikasi gitu ya di Balai POM. Jadi kalau misalnya hanya jamu saja gitu kan, hanya sampai proses jamu, maka Balai POM menetapkan bahwa obat itu bisa beredar di masyarakat tapi kategorinya jamu. Nah, kalau sudah dilakukan uji ke non-klinik yang in vitro tadi dikategorikan sebagai obat herbal. Tapi kalau sudah melalui tahapan uji klinik dan diuji cobakan kepada manusia, maka Balai POM itu menyatakan bahwa obat tradisional itu dikategorikan sebagai fitofarmaka. Nah, jadi di Balai POM ini sangat ketat sekali menguji obat tradisional. Nah, bagaimana kita sebagai orang awam ingin mencari kira-kira obat herbal yang aman kita konsumsi seperti apa gitu ya. Nah, Balai POM sendiri sudah menetapkan gitu ya cara memilih obat tradisional itu dengan proses klik ya. Yang pertama itu cek kemasan. Jadi lihat dulu kemasan dari obat tradisionalnya, apakah dalam keadaan baik, tidak bocor, kemudian tidak menggelembung atau tidak penyok gitu kan. Tidak bergambar organ tubuh dan gambar yang vulgar gitu kan. Yang kedua adalah L, yaitu cek labelnya. Nah, di situ akan memuat informasi nama produknya apa gitu ya. Jadi cek label dari masing-masing obat tradisionalnya. Kemudian berat bersihnya berapa, produsennya jelas gitu kan yang memproduksinya. Ada nomor izin edarnya, kemudian bagaimana komposisinya, kode produksinya, dan terutama kode kadaluarsa. Ada aturan pakainya, ada kegunaan dan cara penggunaannya, dan kemudian kalau misalnya ada indikasi dari penggunaan obat tradisional itu, ada juga gitu peringatannya. Kemudian I-nya itu cek izin edar. Nah, jadi kalau misalnya obat tradisional yang sudah terdaftar di Balai POM itu biasanya ada 9 digit angka gitu ya pada kemasannya itu yang memuat produk lokal dan apakah itu dikategorikan sebagai obat herbal terstandar atau fitofarmaka. Dan yang terakhir yang paling penting itu dicek tanggal kadaluarsanya. Ya, jangan sampai kita mengkonsumsi obat tradisional yang sudah kadaluarsa. Nah, untuk mengecek obat tradisional yang beredar di masyarakat, sebetulnya Balai POM sudah menyediakan satu situs khusus gitu ya, yang bisa digunakan dan bisa diakses oleh masyarakat. Yaitu kita bisa mengakses cek bpom.pom.go.id gitu ya. Nah, melalui web ini kita bisa langsung memasukkan produk yang kita ingin lihat gitu ya. Apakah produk ini sudah sudah izin Balai POM atau tidak gitu, kita menggunakan website ini. Contoh kemarin saya mencoba mencari produk gitu ya, tolak angin yang sudah istilahnya diizinkan beredar oleh Balai POM. Jadi saya tinggal masukkan saja di sini keywordnya gitu ya, tolak angin gitu kan. Nah, nanti itu akan keluar informasi tolak angin yang diproduksi oleh beberapa produsen obat gitu ya. Nah, ini yang sudah lolos uji di Balai POM dan dikategorikan aman dikonsumsi oleh masyarakat. Gitu. Jadi caranya sangat mudah sekali gitu ya. Jadi kalau sekarang kan banyak sekali toko obat herbal yang berada di lingkungan kita gitu ya. Nah, kalau kita sudah beli, tinggal cek saja gitu kan nama produknya apakah sudah terdaftar atau tidak di Balai POM. Nah, bagaimana kita bisa memanfaatkan tumbuhan herbal yang berada di masyarakat gitu ya. Apakah misalnya kita harus selalu menggunakan obat herbal yang sudah diujikan Balai POM atau misalnya kita bisa meracik sendiri gitu ya, tentunya dengan ketentuan tertentu yang sudah dikeluarkan oleh Balai POM. Jadi Balai POM juga mengeluarkan satu panduan gitu ya, bagaimana membuat atau memanfaatkan herbal itu sebagai obat tradisional yang bisa kita konsumsi sendiri di masyarakat, di keluarga kita gitu ya.
Nah, untuk kali ini saya hanya akan mencontohkan 3 yang paling sering kita gunakan, gitu ya. Kita lihat yang pertama itu jahe, gitu ya. Nah, bukti empiris dari jahe, jadi kalau bukti empiris ini adalah penggunaan secara tradisional jahe secara turun-temurun, gitu ya, oleh masyarakat. Jadi itu sudah ada beberapa literatur yang menampilkan penggunaan jahe ini secara tradisional. Nah, dari literatur Cina kuno, di sini menyebutkan bahwa jahe bermanfaat untuk mengobati radang ginjal, kram perut gitu ya pada saat terjadi menstruasi, kemudian juga bisa mengobati mual muntah. Dan di buku Tumbuhan Obat Indonesia juga di sini disebutkan rimpang jahe yang diparut gitu kan, itu dapat digunakan sebagai obat oles untuk mengobati pembengkakan gitu ya atau peradangan dan juga bisa digunakan sebagai rematik atau sakit kepala. Nah, buku Tumbuhan Obat Indonesia ini sudah beredar mulai tahun 1987 ya. Jadi bukunya sudah lama. Jadi ini adalah manfaat atau penggunaan secara tradisional di masyarakat. Nah, bukti ilmiah atau misalnya hasil penelitian terhadap jahe juga sudah banyak dipublikasi gitu ya. Di sini ada beberapa apa namanya uji bioaktivitas terhadap jahe itu ya, bisa digunakan sebagai anti kolesterol, anti pembekuan darah gitu kan, digunakan sebagai pelebar pembuluh darah, anti diabetik, anti kanker, dan analgesik. Nah, yang menarik itu adalah hasil penelitian dari jahe ini itu bisa digunakan sebagai imunomodulator. Nah, imunomodulator ini menarik gitu ya di saat masa pandemik COVID-19 ini gitu. Jadi jahe ini dapat digunakan sebagai zat yang dapat memodulasi atau mempengaruhi imun tubuh supaya dia berfungsi secara normal gitu ya. Jadi tidak menangkal virus COVID-19 tetapi dapat memelihara supaya apa namanya imun tubuh kita itu dalam keadaan baik gitu ya. Nah, kemudian kalau tadi bukti empiris memperlihatkan bahwa jahe bisa digunakan sebagai obat peradangan, nah secara ilmiah itu sudah dibuktikan di mana jahe diujikan sebagai anti inflamasi ya. Sorry, ini anti inflamasi. Jadi ini hasil penelitian yang memperlihatkan bahwa aktivitas ekstrak air jahe itu bisa apa namanya menghambat proses peradangan ya, inflamasi itu proses peradangan. Nah, kalau dari segi ilmu kimianya gitu ya, ini adalah kandungan kimia yang terdapat dalam jahe. Jadi subhanallah sekali ya rekan-rekan semuanya bahwa pada jahe itu terkandung banyak sekali senyawa kimia gitu. Yang bisa kita amati adalah 3 senyawa utama yang terdapat dalam jahe itu ada yang namanya gingerol, ada sogaol, dan zingeron. Nah, yang memberikan rasa pedas pada jahe itu adalah senyawa gingerol ini. Terutama kalau misalnya jahe yang kita iris gitu ya. Jadi rimpangnya itu kita iris, itu kalau misalnya kita langsung konsumsi, itu kan memberikan rasa pedas. Nah, itu karena adanya senyawa gingerol tadi. Nah, kalau misalnya jahe itu kan bisa kita konsumsi dalam keadaan basah atau segar, atau bisa juga melalui proses pengeringan. Dan yang menarik di sini, pada saat proses pengeringan, yang memberikan citra rasa pedas pada jahenya itu bukan lagi gingerol, tapi sogaol. Gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ada proses dehidrasi gitu ya dari senyawa gingerol ke sogaol ini. Nah, sehingga rasa pedas pada jahe kering itu karena adanya senyawa sogaol ini. Nah, melalui proses pengeringan atau pemasakan tadi ternyata rasa pedasnya itu berkurang gitu ya karena mungkin kandungan gingerolnya sudah berkurang digantikan oleh kandungan sogaolnya tadi gitu. Nah, penggunaan jahe yang
sudah ada panduannya dari Balai POM yang bisa kita gunakan itu sehari-hari kita bisa mengkonsumsi serbuk jahe sebanyak 2 sampai 4 gram per hari. Ini yang dosis yang normal yang bisa kita konsumsi. Atau kalau misalnya kita ingin jadikan sebagai infus, bisa dicampurkan air mendidih gitu kan, serbuk jahenya gitu, kemudian didiamkan selama 5 menit dan kemudian bisa kita langsung konsumsi. Nah, beberapa obat tradisional yang beredar, nah Balai POM menyatakan bahwa obat tradisional yang mengandung jahe itu yang disetujui penggunaannya itu untuk memelihara kesehatan, membantu meredakan gejala masuk angin seperti mual, muntah, dan perut kembung. Jadi hanya bisa digunakan sebagai itu. Jadi batasan penggunaannya itu yang dikategorikan oleh Balai POM seperti itu. Nah, efek samping dari penggunaan jahe kalau dilihat di sini sedikit ya. Nah, kecuali kalau misalnya kita mengkonsumsi secara berlebihan gitu ya. Kita lihat di sini kalau misalnya dikonsumsi 6 gram jahe gitu kan, secara langsung dapat meningkatkan pengelupasan sel-sel lambung. Tentunya tidak kuat bagi orang yang memiliki infeksi pada lambung. Tapi pada anak-anak itu tidak menunjukkan efek samping gitu kan. Nah, kemudian penggunaan secara besar itu tidak dianjurkan ya kalau misalnya dosisnya sampai 12 sampai 14 gram gitu. Nah, kalau ada penelitian juga dosis besar dapat menyebabkan penekanan sistem saraf pusat gitu ya. Nah, jadi ada batasannya dosis maksimum yang bisa kita konsumsi. Nah, yang ketiga itu adalah kunyit, mungkin sudah kenal. Nah, secara tradisional kunyit ini digunakan biasanya dicampur dengan susu hangat gitu kan, digunakan untuk menyembuhkan pilek, bronkitis atau asma. Kemudian perasan dari rimpangnya itu dapat digunakan dioleskan ya pada kulit yang mengalami infeksi gitu ya. Bisa juga di sini untuk meredakan inflamasi atau peradangan, rematik, kemudian gangguan nyeri perut, kemudian penyakit hati, dan batu ginjal. Nah, secara ilmiah, kunyit ini banyak sekali sudah diteliti ya, kurang lebih itu sekitar 3.000 hasil penelitian gitu ya mengenai kunyit ini. Yang pertama, hasil uji aktivitas terhadap sistem imun. Jadi bisa digunakan untuk mempertahankan daya tahan tubuh kita. Nah, juga bisa digunakan sebagai antivirus ya. Tapi di sini baru diujikan terhadap virus hepatitis B. Nah, kemudian di sini sebagai antiinflamasi atau peradangan. Kemudian satu lagi di sini sebagai antioksidan. Nah, antioksidan ini sangat ya saat ini karena digunakan gitu kan sebagai obat untuk anti penuaan dini gitu ya. Karena kita ketahui akibat adanya radikal bebas yang mungkin kita bisa terpapar gitu ya dari polusi ataupun misalnya dari dari bahan-bahan yang berbahaya sekitar kita. Nah, dengan mengkonsumsi zat antioksidan ini maka itu dapat dicegah gitu ya. Jadi ini beberapa bukti ilmiah di antara 3.000 penelitian terhadap kunyit ini. Nah, kandungan utama dari senyawa kunyit ini adalah ada senyawa flavonoid, itu ada kurkumin, ada metoksikurkumin, dan ada bisdimetoksikurkumin. Nah, kalau kita lihat dari struktur senyawanya, kurkumin ini ada ikatan ganda 2 yang terkonjugasi, gitu ya. Nah, hal inilah yang menyebabkan senyawa kunyit ini memberikan warna kuning yang sangat pekat, gitu ya. Karena adanya senyawa kurkumin yang bisa memberikan warna kuning yang sangat kuat tadi. Gitu. Nah, kemudian penggunaannya secara tradisional, Balai POM sudah memberikan panduannya, gitu ya. Ini beberapa resep yang bisa kita gunakan untuk mengkonsumsi kunyit gitu ya. Nanti rekan-rekan bisa melihat nanti di
di panduan yang akan diberikan nanti. Saya akan men-share PPT ini di chat gitu ya. Nah, kemudian bagaimana dengan keamanannya ya? Untuk tingkat keamanannya sejauh ini kunyit itu tidak bersifat toksik gitu ya, tidak berbahaya. Bahkan Balai POM-nya Amerika FDA itu mengkategorikan kunyit sebagai apa namanya ingredient gitu ya, ingredient yang biasa kita pakai dalam makanan sehari-hari. Jadi tidak ada sampai saat ini tidak ada efek samping mayor gitu ya. Nah, namun demikian tidak boleh digunakan bersamaan dengan obat yang tergolong sebagai antiplatelet ini atau anti hiperlipidemia ini ya. Kemudian bagi yang menderita penyumbatan saluran empedu ini juga bisa tidak boleh digunakan, dan juga bagi ibu hamil dan menyusui gitu ya. Tidak dianjurkan. Nah, yang beredar di masyarakat itu seperti ini gitu ya, herbal dari kunyit, dan kemudian Balai POM sudah menetapkan status regulasinya itu hanya digunakan untuk memelihara kesehatan tubuh, membantu meredakan nyeri pada persendian, membantu memelihara kesehatan untuk fungsi hati, dan untuk memperbaiki nafsu makan. Biasanya untuk anak-anak yang sukar sekali makan bisa kita berikan ini ya. Kemudian yang terakhir adalah temulawak gitu ya. Nah, secara tradisional itu sudah digunakan secara turun-temurun untuk mengobati keluhan perut gitu kan, gangguan hati atau saat demam gitu kan. Nah, juga di sini bisa digunakan juga untuk apa namanya, penggunaan untuk kulit gitu ya, untuk dan juga di sini ada digunakan untuk mengurangi peradangan pada rahim setelah melahirkan. Nah, kalau bentuk dari temulawak ini berbeda dengan kunyit. Biasanya kalau temulawak ini bentuknya lebih gemuk-gemuk gitu ya, bentuk rimpangnya. Nah, secara kimianya kita lihat kandungan senyawanya untuk temulawak hampir mirip dengan kunyit ya. Di sini ada senyawa kurkumin juga, ada dimetoksikurkumin dan bisdimetoksikurkumin. Jadi senyawanya hampir sama dengan senyawa yang berada pada kunyit. Nah, di samping beberapa tambahan senyawa di sini yang terkandung dalam temulawak. Jadi banyak sekali kandungan senyawa kimianya. Nah, hasil penelitian secara ilmiah gitu ya, melalui tes di laboratorium, temulawak ini bisa digunakan sebagai imunostimulan, jadi untuk daya tahan tubuh gitu kan. Bisa digunakan juga sebagai antioksidan, dan juga digunakan sebagai antiinflamasi. Jadi ini contoh 3 hasil penelitian yang sudah terbukti di laboratorium sebagai obat tadi gitu ya. Nah, kalau penggunaan kita secara di rumah gitu ya, kita bisa merebus 25 gram irisan temulawak yang segar ya ke dalam 500 air, kemudian disatkan atau konsentrasinya dipekatkan sehingga tinggal 300 mili. Ya kurang lebih sampai 1 gelas minum gitu ya. Itu bisa diminum untuk sehari. Atau bisa juga kita ambil rimpangnya, langsung diparut, diperas tanpa ditambahkan air gitu kan, langsung saja kita konsumsi langsung dari perasan rimpangnya. Itu bisa diminum dibagi 3 gitu ya, diminum untuk selama 1 hari. Nah, untuk tingkat keamanan dari temulawak di sini Balai POM-nya Eropa di sini ya, European Medicine Agency melaporkan sampai saat ini belum ada efek samping yang serius gitu ya. Kalau misalnya kita mengkonsumsi temulawak, dan tapi di sini ada pengecualiannya terutama untuk ibu-ibu yang sedang dalam kondisi hamil dan selama menyusui gitu ya. Kemudian penggunaannya bagi penderita yang penyumbatan saluran empedu juga sebaiknya tidak mengkonsumsi ini kecuali
sudah diizinkan atau atas seizin dokter gitu ya. Nah, produk temulawak yang beredar di masyarakat itu kurang lebih yang saya temukan itu ada 3 ya, kurang lebih. Itu ada yang sudah dalam bentuk serbuknya, jadi sudah bisa langsung kita konsumsi gitu ya. Nah, tapi di sini kalau kita lihat dari label logonya masih dikategorikan sebagai obat herbal gitu ya. Nah, kalau misalnya obat herbal lebih baik kita tadi kita buat saja sendiri gitu ya dari rimpang yang masih segar. Dan sejauh ini Balai POM juga masih menyatakan bahwa obat tradisional yang mengandung temulawak itu sudah banyak didaftarkan. Nanti rekan-rekan bisa ngecek ke website yang tadi Balai POM, tapi hanya digunakan untuk memelihara kesehatan, fungsi hati, dan untuk menambah nafsu makan. Demikianlah informasi yang bisa saya sampaikan saat ini. Saya kembalikan kepada Ibu Yusmaniar. Terima kasih Ibu Vera. Paparannya luar biasa ya, sangat lengkap, padat, dan banyak menambah ilmu untuk kita. Oleh karena itu kami berikan ini ya kesempatan untuk tanya jawab bagi peserta. Ya, silakan kalau ada yang mau bertanya. Silakan, yang ada yang mau bertanya silakan. Ini sinyalnya mungkin tadi saya agak itu ya naik turun. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Para peserta silahkan yang mau bertanya. Ibu, saya mau nanya. Silahkan, ini Gayatri ya. Silahkan. Gayatri. Bu, kan kebetulan saya punya pengalaman sama COVID ya, Bu. Nah, itu dari pasien-pasien lain di Wisma Atlet disaranin untuk mengonsumsi 2-3 tetes minyak kayu putih sama air hangat, Bu. Cuma saya mikirnya kan bisa jadi racun ya, Bu, karena minyak kayu putih kan untuk pemakaian luar saja. Cuma waktu itu kayak mungkin sayanya desperate, jadi saya coba tuh, Bu, air hangat sama minyak kayu putih. Nah, tapi anehnya gejalanya tuh mendingan, Bu, dari yang tidak bisa merasakan apa-apa jadi bisa merasakan pedas atau manis, Bu. Nah, masuk opini Ibu akan konsumsi minyak kayu putih ini gimana ya, Ibu? Oke. Ya, saya juga mendengar ya beberapa pengalaman dari dari pasien yang terkena COVID itu mengkonsumsi kayu putih. Sejauh informasi yang yang saya temui gitu ya, sepertinya kalau kayu putih itu masih aman deh dikonsumsi, tapi mungkin dengan dosis tertentu ya. Kalau di panduan yang diterbitkan oleh Balai POM itu tidak ada yang memuat tentang kayu putih, tapi kalau tidak salah ada panduan yang diterbitkan oleh Kementan gitu, itu salah satunya ada kayu putih gitu. Nah, kalau misalnya memang itu dianjurkan gitu ya, dan kemudian mengkonsumsinya juga sesuai dengan panduannya, tidak berlebihan, saya kira tidak apa-apa gitu. Selama tidak ada kontradiktif ya dengan yang kita alami gitu di tubuh kita, masih bisa digunakan. Iya, karena efek panasnya mungkin ya Bu Vera atau apa ya ke dalam tenggorokan mungkin ya atau apa? Ya, kalau dikonsumsi secara banyak itu kan mungkin juga itu ya karena ada rasa panasnya itu. Tapi kalau pengalaman tadi Citra itu tadi berapa dosisnya untuk mengkonsumsi kayu putih? 2-3 tetes saja, Ibu. Oh, 2-3 tetes ya. 2-3 tetes dimasukkan dalam air, iya? Iya, Bu, dengan air hangat. Oh, masukkan dalam air hangat terus diminum apa dikumur-kumur? Diminum, Ibu. Oh, diminum. Oh, diminum.
Ya untuk Kalau misalnya hanya 3 tetes, saya rasanya dosisnya masih masih ini ya, masih bisa diterima ya. Iya, heeh. Oh iya. Selanjutnya silakan yang mau bertanya. Ini mumpung masih ada pakarnya, nih pakarnya Ibu Vera. Nah, sudah diterangkan dengan strukturnya dan sebagainya. Silakan. Ayo, ini kesempatan yang luar biasa ya. Kalau misalkan kita mau bertanya, gitu. Bertanya apa? Mungkin di lain kesempatan akan sulit sekali. Silakan. Mau tanya Bu, Oh, ayo. Siapa ini Azhara ya? Silakan. ya Bu, Bu Vera mau nanya, yang saya pernah dengar itu jamu bisa berefek samping pada ginjal juga Bu. Apakah itu benar? Lalu untuk untuk konsumsi jamu ataupun obat-obat herbal ini dalam untuk kekebalan tubuh itu dikonsumsinya saat badan tidak fit saja atau ada kayak anjurannya misalkan seminggu sekali ya Bu. Makasih Bu. Ya, silakan Bu Farah. Baik, apa namanya, untuk tadi apa sih? Dosis ya? Jamu. Oh ya, Jamu kalau itu jamu bisa mengakibat penyakit ginjal apa enggak? oh ya, agak blank banget itu. Ya, kalau misalnya diperhatikan ya, untuk semua herbal itu biasanya selain senyawa kimia yang tadi, itu mengandung tanin, ya. Tanin itu kan polifenol yang molekulnya itu besar ya, dan itu apa namanya, ukuran molekulnya besar dan itu apa namanya sih, mengapa bisa mengganggu ginjal karena itu ada taninnya itu. Makanya biasanya untuk digunakan sebagai jamu atau apa kan biasanya kita tidak merendam atau misalnya merebusnya itu secara lama supaya taninnya itu tidak ikut terekstrak gitu istilahnya. Oh, gitu. Ya, jadi untuk mengurangi kadar taninnya itu biasanya kan direbusnya itu tidak boleh terlalu lama. Sebentar saja ya. Nah, memang untuk jamu ini pengkonsumsiannya kan tadi ada dosisnya ya, ada dosis maksimumnya yang bisa kita minum dan kemudian harus disertai dengan banyak minum gitu. Jadi setelah mengkonsumsi obat herbal itu harus disertai banyak minum. Minum yang banyak ya. Jadi untuk dosisnya itu sudah ada panduannya. Yang tadi saya tayangkan itu panduan dari Balai POM. Dan kemudian apakah hanya dikonsumsi selama kita tidak sehat gitu kan? Kita sehat pun bisa kita konsumsi gitu ya. Walaupun misalnya apakah imun kita nanti akan berlebih? Tidak juga gitu ya. Karena untuk misalnya untuk mengecek imunitas kita baik atau tidak kan itu harus melalui tahap uji di laboratorium gitu. Tapi ya minimal bisa memelihara tubuh kita. Dan yang terutama kalau obat herbal itu tidak bisa dikonsumsi oleh orang yang memiliki penyakit autoimun. Karena kan autoimunnya tidak berfungsi secara baik ya, malah takutnya jadi kontradiktif gitu penggunaan obat tradisionalnya. Harus seizin dan konsultasi dari dokter ya. Ya, sudah cukup jelas tadi siapa Zahra? Oh iya Bu, apakah Bu Vera punya anjurannya Bu untuk konsumsinya misalkan seminggu 2 kali atau bagaimana Bu? Kalau di situ sih boleh setiap hari ya. Kalau saya kebetulan juga saya mengkonsumsi tiap hari gitu. Di rumah bikin kalau saya biasanya dicampur jahe, kunyit sama serai gitu. Direbus ya. Direbus aja gitu, dikonsumsi tiap hari kalau saya. Selama masih dosis yang diperkenankan sesuai dengan panduan tadi, saya kira tidak apa-apa. Kecuali kalau misalnya kita ada gangguan ginjal, itu mungkin agak harus mengurangi ya, jangan terlalu banyak gitu. Jadi tergantung kondisi tubuh kita. Oke. Baik Bu, terima kasih. Sudah cukup ya. Terima kasih Azhara. Selanjutnya silakan. Si ada? Oh, Bu. Ya, Salma silakan. Iya, saya ingin nanya, ada 2 pertanyaan Bu. Ya. Yang pertama, kan jamu itu biasanya kunyit itu untuk diminum.
Ya, Tapi ada tren beauty gitu bisa buat masker muka gitu. Gimana opini Ibu? Terus yang kedua, jamu itu kan biasanya dijual juga di penjual keliling gitu. Dia membuat sendiri kunyit, jahe. Menurut Ibu apakah harus distandarisasi juga? Terima kasih. ya, silakan. Silakan Bu Vera. Ya, kalau misalnya tadi kunyit digunakan untuk masker ya, mungkin karena tadi bukti ilmiah kalau kunyit itu kan bisa untuk anti peradangan ya, anti inflamasi. Ya mungkin saja bagi yang kulitnya ada peradangan gitu bisa bagus menggunakan kunyit gitu ya, langsung saja diiris, dioles gitu kan. Supaya mengurangi peradangan yang karena kan tadi bukti ilmiahnya memang disebutkan sebagai antiinflamasi diantaranya untuk mengobati luka juga gitu. Mungkin arahnya ke sana gitu untuk penggunaan secara kosmetik. Nah yang kedua jamu gendong ya. Nah ini dia itu kan yang beredar di masyarakat tidak bisa semua dikontrol oleh Balai POM. Kalau yang sudah terdaftar dan izin melalui Balai POM itu sudah pasti legal gitu ya, dan kandungannya juga sudah tertentu dan sudah melalui proses pengujian. Nah kalau yang dari jamu-jamu keliling itu memang kita harus pertanyakan karena gini, mengapa Balai POM misalnya atau ada panduan resep gitu ya kita menggunakan sebagai obat tradisional. Misalnya kayak kunyit itu kan ada mengandung senyawa utamanya itu kan ada 3 tadi ya, senyawa kurkumin dan turunannya. Nah, kalau suatu herbal yang baik yang menggunakan kunyit itu kalau misalnya ada marker 3 senyawa tadi dengan komposisi atau kadarnya yang sudah ditentukan gitu. Misalnya kadar kurkuminnya itu harus ada sekitar 7% gitu. Nah, kalau misalnya pada ekstrak itu sudah ada 7% kurkumin, maka dia bisa bersifat aktif gitu ya. Apakah tadi terhadap peradangan atau antioksidan. Tapi kalau misalnya ternyata yang digunakan sedikit sekali kan berarti kadar kurkuminnya sangat kurang dan kurang bersifat aktif gitu ya. Sebagai anti yang tadi gitu. Jadi memang harus ada standarisasi. Nah, kalau kita sih menyarankan lebih baik kita buat sendiri. Jadi kita tahu komposisi yang kita gunakan berapa gitu kan. Kemudian bahan yang digunakan juga kan harus yang segar gitu kan. Nah, sekarang kan banyak juga sekarang yang sudah dijual kunyit-kunyit kemasan gitu ya. Apalagi kalau di pasar tuh udah diparut gitu kan. Nah, apakah itu benar-benar murni dari rimpangnya atau ditambahkan zat-zat tertentu itu kita tidak tahu. Jadi lebih baik sih kita buat sendiri gitu. Buat sendiri karena mudah ya Bu Vera ya, mudah ya. Ya, mudah ditemukan juga gitu. Mudah dibuatnya, diiris-iris saja sudah cukup ya Bu Vera. Iya. Itu ya mudah, murah, semua mungkin pasti bisa membuatnya. Pertanyaan lain silahkan. Ayo. Mumpung ada pakarnya nih, pakar organik. Silahkan. Masih ada? Ibu mau izin bertanya. Oh ya, silakan. Ya. Silakan. Di tengah pandemi COVID-19 ini kan banyak sekali berita-berita yang mengatakan bahwa jamu tradisional itu dapat menangkal virus corona. Terus tanggapan dari Ibu Vera bagaimana yang mengenai informasi yang beredar di tengah masyarakat ini? Terima kasih, Ibu. Ya, silakan Bu Vera. Ya, baik. Salah satu akses informasi yang bisa kita gunakan dan dipercaya itu adalah informasi yang disampaikan oleh Balai POM, gitu ya. Nah, dan sampai saat ini Balai POM masih menyatakan bahwa obat yang beredar tradisional saat ini belum ada satupun yang diklaim sebagai obat penangkal virus. Jadi hanya untuk istilahnya
memperbaiki kekebalan atau mempertahankan kekebalan tubuh kita saja, gitu. Jadi belum ada pernyataan dan juga belum ada penemuan yang menunjukkan bahwa obat itu digunakan sebagai penangkal virus. Mungkin yang masih ingat itu ada hasil penelitian dari universitas di Jawa Timur ya, yang sudah diklaim katanya itu digunakan sebagai bisa digunakan sebagai obat COVID-19, tapi kan ternyata sudah dicek oleh Balai POM, ternyata hasil uji klinisnya masih belum lengkap gitu ya, yang dilakukan oleh peneliti dari universitas tersebut. Jadi kalau misalnya sudah melalui tahapan uji klinis, jadi uji klinis itu ada 4 tahap gitu ya. Jadi uji klinis itu ada 4 tahap. Nah kalau misalnya sudah melalui 4 tahap itu, maka itu bisa dikategorikan lolos. Nah kalau tidak salah, yang di universitas itu uji kliniknya itu masih belum lengkap dan belum mencakup populasi tertentu gitu ya, untuk bisa digunakan sebagai sampelnya. Oleh karena itu, seperti vaksin yang dikembangkan oleh Bio Farma juga di Bandung gitu kan, sekarang sudah melalui tahap uji klinik, itu kan juga memerlukan waktu yang sangat panjang gitu ya, dan memerlukan relawan yang juga berjumlah ribuan gitu. Itu saja yang sifatnya vaksin yang lebih lebih tinggi kategorinya dibanding dengan obat tradisional, melalui tahapan yang sangat panjang sekali gitu, apalagi ini obat tradisional. Jadi kita berpegang saja pada informasi yang disampaikan Balai POM, atau kalau misalnya kita menerima informasi hoax, langsung aja kita searching di webnya Balai POM tadi gitu, apakah itu sudah dinyatakan benar sebagai obat atau hanya sebagai mempertahankan kekebalan tubuh kita saja gitu. Ya. Penjelasannya begitu ini ya, dalam ya, sehingga mungkin banyak bisa memberi wawasan untuk kita semua. Masih ada lagi satu pertanyaan lagi, silakan. Nah, mungkin udah cukup ya Bu Vera ya, karena waktunya sudah 11.25, ini di hari Jumat ya. Nah, terima kasih Ibu Dr. Vera Kurniadewi yang sudah memberikan paparannya yang begitu. Aduh, bentrok-bentrok sama. Oh, ada Bu Muti. Bentrok-bentrok sama kuliah. Oh, ada Bu Muti ya. Bu Muti mau bertanya apa, Bu Muti? Nah, ini nih ada Bu Muti nih. Saya mau nanya tentang kekebalan tubuh ya. Kan karena mau nanya nih sama pakarnya biokimia. Kalau sistem daya tahan tubuh kita itu ada yang kekebalan alami sama kekebalan adaptif ya. Nah, kalau misalnya ada kayak vaksin atau misalnya obat herbal tadi, itu fungsinya di mana ya, Bu Muti, terhadap sistem daya tahan tubuh kita tadi? Oke, sebentar. Memang kekebalan tubuh atau daya tahan tubuh kita itu memang ada humoral, ada selular ya. Jadi ada yang memang sudah ada dalam tubuh kita, seperti misalnya vaksin. Vaksin itu kan memberikan sel memori ke dalam tubuh kita ya. Kemudian ada juga yang sel itu yang kalau baru datang itu jadi ada dua lah ya. Ada yang sudah ada dalam tubuh kita karena ada sesuatu yang sudah pernah kita terima. Kemudian ada yang memang daya tahan tubuh kita itu langsung bekerja pada saat zat asing itu masuk. Jadi ada humoral sama selular. Humoral itu artinya yang sesaat bisa dikeluarkan. Kemudian yang selular itu yang sudah ada dalam sel memori gitu. Nah, kemudian apa kaitannya dengan vaksin dan obat jamu misalnya ya? Kalau vaksin itu lebih ke arah seluler. Jadi lebih membuat daya tahan tubuh yang membuat sel memori kita ya. Jadi sel memori supaya nanti kalau ada sesuatu misalnya COVID ya, kita di vaksin COVID. Kemudian kita katakan ada terpapar COVID. Nah, maka tubuh kita itu tidak harus menunggu lama untuk membuat antinya terhadap COVID,
karena kita sudah divaksin tadi, maka mungkin 1-2 hari itu langsung tubuh kita memproduksi zat anti terhadap COVID. Itu yang seluler ya, vaksin. Kemudian kalau jamu ya, jamu ini kan kayak senyawa-senyawa aktif ya, senyawa-senyawa aktif. Nah, sistem metabolismenya agak berbeda dengan vaksin ya. Sistem metabolismenya agak berbeda dengan vaksin. Makanya kan sama dengan katakan dosisnya tidak, ini kayak jamu itu lebih ke arah untuk yang tadi humoral. Jadi membunuh secara langsung gitu, tidak membentuk sel memori. Itu kalau yang kaitannya kapan jamu berperan dan kapan vaksin berperan. Itu kalau yang humoral kan kalau ada misalnya kita flu nih ya, flu kemudian kita minum obat, itu kan sesaat langsung kita katakan daya tahan tubuh kita dipacu untuk bisa mematikan sel yang asing tersebut. Gitu. Kira-kira itu dua perbedaannya Bu Vera dan Bu Niar. Oh iya. Terima kasih informasinya Bu Mukti. Sama-sama. Lengkapi nih. Sekali Bu Mukti bisa gabung ya. Saya gabung dari pagi. Oh ya, saya nggak ngeliat apa-apa. Oke, silakan. Semoga sukses terus. Ya, terima kasih. Ini karena waktunya sudah mau habis ya Bu Vera ya. Kita tutup saja ya. Kita foto bersama dulu. Foto bersama dulu. Foto bersama ya. Ya, foto bersama. Ayo foto bersama. Foto Kalau bersama foto aja nongol ya. Peserta ya. Semua peserta. Pandu tolong di ini ya. Diabadikan. Mohon peserta videonya ya ditayangkan. Ditayangkan, silakan supaya nanti kita foto bersama. Ya. Pandu? Mana Pandu? Ini langsung aja ya. Ya. 1, 2, 3. Ya, untuk slide kedua. Oh. Yang lainnya videonya tolong dibuka. Nyalain kamera, Bu. Ya. Iya, ini banyak videonya yang nggak dibuka. Mohon yang lainnya videonya dibuka. Mohon videonya dibuka, mohon para peserta. Kita foto bersama. Satu, 2, 3. Satu lagi. Ya, satu lagi ya. Yang lainnya mohon yang belum buka itu siapa? Sekali lagi, boleh. Kami sudah jadaman PT. 1, 2. Oke. Ya. Baik. Ya. Silakan Bu Vera yang menutup. Ya, tadi informasi yang saya sampaikan bisa diakses di filenya sudah dikirim di chat tadi. Pada kesempatan P2M kali ini ada 3 mahasiswa yang membantu saya. Mungkin bisa dibuka. Ada Pandu. Nah, ini Pandu, gitu kan. Kemudian ada Zulfikar. Mana Zulfikar? Nah, ini Zulfikar yang sudah membantu juga tadi yang berada di belakang video ya Bu Yusmania, dan satu lagi ada host kita Yuniarti. Nah, ya ini adalah 3 orang mahasiswa yang membantu kegiatan P2M hari ini. Terima kasih atas bantuannya, dan juga
kepada rekan-rekan semua yang sudah mengikuti acara P2M hari ini. Terima kasih atas kehadirannya dan juga kepada Bu Mukti yang juga Ada ibu-ibu hadir. pengajian insana, Bu Vera. Oh iya, ibu pengajian teman saya dan Bu Mukti. Terima Insana dan kasih. Falaki. Oh iya. Terima kasih atas kehadirannya ibu-ibu. Semoga ini tadi Bu Maimunah ini dari Insana Talaki Ilan. Oh, ada Bu Maimunah. Iya, alhamdulillah. Terima kasih sudah bergabung ya, Bu. Iya. Ya. Baik. Sama Bu Vera. Ya. Terima kasih. Ini siapa? Ada Eshan. Semoga apa yang tadi kita sudah sampaikan, baik saya dan Ibu Ismaniar, bermanfaat bagi rekan-rekan semuanya. Terima kasih atas kehadirannya. Sekali lagi, kita tutup pertemuan hari ini. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pandu foto lagi, Pandu. Sering. Mumpung ada Pandu. Ya. Ya. 1, 2, 3. Ya. Oke. Terima kasih. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih Bu Vera, terima kasih Bu Mukti dan para pesertanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Materinya dikirim kemana, Bu Vera? Apa? Materinya dikirim kemana? Ada di chat tadi. Ada di chat ya? Ya. Oh, punya saya sebelumnya harus dikirimnya ke Bu Vera ya? Itu aja, saya minta dikirim ke WA aja ya, biar bisa di-share ke ibu-ibu pengajian yang lain. Ya, mangga. Ya. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Di ending saja TV. Terima kasih. Ya,